Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini akan membahas seperti apa itu proses input di dalam bahasa pemrograman Java. Ya. Jadi di dalam bahasa pemrograman Java itu terdapat suatu kelas untuk melakukan proses input. Di antaranya scanner, ya. Nah, ketika kita ingin membuat program biodata mahasiswa, tentu kita membutuhkan variabel NIM, ya, NIM nama, kemudian alamat, ya, dengan tipe datanya adalah string, ya. Kemudian kita butuh variabel umur dengan tipe datanya adalah byte. Nah, kemudian kita harus buat suatu objek, ya, objek input untuk membungkus di dalam kelas scanner, ya. Jadi ini salah satu kelas scanner untuk melakukan proses input, ya, di dalam bahasa Java, ya. Jadi apa fungsi, kenapa mesti menggunakan new? Karena objek nantinya ini akan masuk sebuah data baru ke dalam kelas scanner, ya. Contoh misalkan kita ingin menginput, ya, di sini tidak muncul sistem penilaiannya karena kita tidak menggunakan public, ya. Ini harus menggunakan public, ya. Kita copy masuk ini, ya. Kemudian selanjutnya kita bisa buat proses input, ya. Ini sudah muncul, ya, karena di dalam public void main. Kemudian masukkan NIM, ya. Kemudian variabel NIM dengan input, ya, objeknya. Copy saja, nama, alamat, dan umur, dan nama, alamat, kemudian umur. Nah, kenapa error ini? Karena tipe data dari variabel umur ini adalah byte, sehingga kita harus menggunakan pada saat mengkonversi, kita harus gunakan next byte juga, harus sesuai dengan variabel umur dengan pada saat mengkonversi. Kenapa perlu dikonversi? Karena ketika misalkan nantinya menginput satu nilai, misalkan 22, umurnya 22, maka nilai dari 22 ini terbaca sebagai nilai karakter, ya. Di dalam bahasa Java itu ketika menginput suatu nilai, baik itu berupa nilai bilangan bulat, bilangan desimal, itu tentu pasti akan terbaca sebagai nilai karakter, sehingga perlu untuk dikonversi, ya. Dari nilai karakter itu akan dikonversi menjadi tipe data byte, karena tipe datanya adalah byte. Begitupun dengan kalau misalkan tipe datanya adalah string, maka itu harus dikonversi, ya, dengan menggunakan next line kalau misalkan tipe datanya adalah string, ya, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita melakukan proses outputnya, ya. Kita bisa buat seperti ini, ya. Misalkan, ya, NIM, kita bisa panggil di sini nama variabelnya, ya. Ya, tetap saja, ya. Kontrol spasi saja, ya. Kemudian umur. Nah, kalau sudah dua huruf ini kita bisa kontrol spasi. Nah, kalau dalam tanda petik ini tidak bisa, ya, karena, ya, terserah apa nilainya di dalam sini. Ini tidak dikenal di dalam bahasa Java, ya. Kemudian nama. Nah, kita coba bisa jalankan dulu, ya.
jadi akan ditampilkan. Jadi di sini ada masukkan nim ya, di sini ada perintah sistem outprint line masukkan nim, kemudian di sini kita masukkan 11484. Jadi nilai dari 11484 ini akan masuk ke dalam variabel nim. Kemudian selanjutnya masukkan nama, kemudian namanya misalkan Aldo, maka nanti akan masuk ke dalam variabel nama. Begitupun dengan masukkan alamat, yaitu perdos ya, akan masuk ke dalam variabel alamat ya. Kemudian masukkan umur ya, 22 ini akan masuk ke dalam variabel umur. Jadi masing-masing ini tentu dikonversi nilainya ya. Jadi nilai ini akan terbaca sebagai sebuah nilai karakter ya. Jadi pentingnya untuk dikonversi. Jadi ingat, di dalam bahasa Java itu harus dikonversi nilai ya, apapun nilai yang diinput itu harus dikonversi ya. Kemudian bagaimana cara memanggilnya, yaitu kita bisa tambahkan di sini sistem outprint line, kemudian apa karakternya, apa statementnya, kemudian kita awali dengan flash, kemudian nama variabelnya, variabel apa yang akan dipanggil. Nah, jadi tadinya bernilai variabel nama ini alamat ya, itu sesuai dengan apa yang diinput, kemudian kita bisa panggil variabel ini ya, yang mempunyai nilai. Yang tadinya tidak mempunyai nilai, hanya sebuah variabel 0 saja nilainya, sehingga kita ketika membutuhkan suatu kelas scanner, maka ketika diinput nilainya maka akan masuk ke dalam ini ya, scanner, kelas scanner ya, dengan menggunakan proses konversi suatu nilai ya, yaitu melalui objek input ya, seperti itu untuk kelas scanner ya. Nah, contoh lain kita bisa menggunakan kelas input stream ya. Ya, ada juga kelas input stream di dalam ya, ada kelas input stream ya, kelas input stream reader untuk input output di dalam bahasa Java ya, menggunakan seperti ini ya. Kita bisa buat objek input, kemudian new, kemudian kita copy saja ini ya, kemudian sistem ya. Kemudian kita bisa kita harus buatkan lagi ya buffernya, buffer readernya ya. Ini kalau di input stream ini kita harus hubungkan ini, buffer readernya ya, dengan input streamnya ya. Nah, kita buat R saja di sini ya. Kemudian kita panggil RD-nya ini ya, sehingga saling terhubung antara kelas input stream readernya dengan buffer readernya ya. Kemudian selanjutnya ya, kita harus gunakan di sini readline ya, semua readline. Namun di sini kita harus menggunakan ya, ini kalau misalkan tipe datanya bilangan bulat, bilangan desimal, itu harus menggunakan first byte ya. Nah, ini kenapa ada error seperti ini, karena kita harus buatkan prosnya ya. Inilah kekurangan dari buffer reader input streamnya. Kita harus gunakan pros, memanfaatkan suatu kesalahannya input output exception ya. Kita harus menggunakan exception di dalam penggunaan input output input stream reader dengan buffer readernya. Nah, ini harus saling terhubung ini antara kelas input stream reader dengan buffer readernya. Nah, cara lain juga ada juga yang disebut dengan konsul ya. Namun konsul ini ya, ini hanya terdapat ya, ini tidak bisa dijalankan hasilnya di NetBeans ya. Ya, hanya bisa berjalan di CMD ya, seperti itu ya. Ini jadi ada 3 ya untuk Java basicnya. Untuk Java GUI-nya yang akan dipelajari tutorial selanjutnya, yaitu menggunakan JAction
Ya, untuk lebih jelasnya ikuti saja tutorial selanjutnya. Ya, sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.